Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar latihan soal-soal untuk asesmen sumatif akhir tahun kelas 3 tahun 2023, tema 5 naskah 2. Untuk tema 5 naskah 2 itu muatannya ada 3, yaitu matematika, SBDP, dan PJOK. Asesmen sumatif akhir tahun sendiri itu biasa juga disebut sebagai PAT atau penilaian akhir tahun, atau biasa juga disebut sebagai ulangan kenaikan kelas. Jadi untuk naik ke kelas 4 harus melewati atau melakukan asesmen sumatif akhir tahun ini. Sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini supaya pembuat videonya ini jadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai dari nomor 1. Tapi sebelum kita baca soalnya, di sini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan, bahwa soal yang ada di sini yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini itu akan ada 15 soal, di mana semua soalnya berupa pilihan ganda. Buat kalian yang mungkin nanti ketinggalan dalam membaca soalnya atau dalam saya membaca soal itu terlalu cepat, kalian bisa klik dulu tombol pause-nya dan bisa kalian baca sendiri soalnya. Kemudian sebelum saya tampilkan jawabannya atau kunci jawabannya, kalian bisa klik tombol pause, kemudian tebak-tebak sendiri kira-kira jawaban mana yang benar. Setelah itu baru kalian klik tombol play-nya lagi dan melanjutkan videonya. Oke, langsung kita ke soal yang nomor 1. Soalnya kita baca dulu. Pada teknik aplikasi, langkah pertama yang dilakukan adalah titik-titik. A. Menggunting kain sesuai pola yang telah dibuat. B. Menjahit 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. C. Menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah jawabannya adalah A, yaitu menggunting kain sesuai pola yang telah dibuat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 2, pertanyaannya. Pada teknik aplikasi, langkah terakhir yang dilakukan adalah titik-titik. A. Menggunting kain sesuai pola yang telah dibuat. B. Menjahit 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. C. Menempel potongan kain yang sudah dijahit ke kain utama. Kalau tadi di soal nomor 1 itu yang ditanyakan adalah langkah awal atau yang pertama, ini di soal yang nomor 2 yang ditanyakan adalah langkah terakhir. Nah, jawabannya untuk langkah terakhir pada teknik aplikasi yaitu C. Menempel potongan kain yang sudah dijahit ke kain utama. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar motif, gambarnya seperti ini. Gambar tersebut adalah motif titik-titik. A. Pak Kadang Pau. B. Pak Tedong. C. Nek Limbongan. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 adalah B. Pak Tedong. Nah, ini adalah motif namanya Pak Tedong. Sebelum ke soal yang nomor 4, apabila kalian ingin melihat pembahasan latihan soal buat kalian belajar menghadapi penilaian akhir tahun atau asesmen sumatif akhir tahun, kalian bisa cek video-video lainnya yang link playlistnya sudah ada di kolom deskripsi. Di situ ada beberapa video yang bisa membantu kalian untuk
belajar dalam rangka menghadapi ujian kenaikan kelas. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ini soalnya, panjang pendeknya bunyi disebut titik-titik. A. Tempo, B. Ketukan, C. Pola irama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Pola irama. Jadi panjang pendek bunyi itu namanya pola irama. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Bahan yang digunakan untuk menjahit pada teknik aplikasi adalah titik-titik. A. Kain flanel, B. Plastisin, C. Origami. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Kain flanel. Tentu saja jawabannya sudah sangat jelas sekali ya. Di sini ada kata kainnya. Kalau menjahit ya pasti ya kain. Kalau plastisin itu yang nggak bisa dijahit. Origami kertas. Ini origami kertas. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apel. Apel yang dipotong. Kita baca soalnya. Nilai pecahan setiap potong apel pada gambar besarnya titik-titik. A. 1/2, B. 1/3, C. 1/4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah C. 1/4. Kenapa 1/4? Karena di sini dipotong menjadi 4 bagian, maka besarnya adalah 1/4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soal nomor 7. Teknik aplikasi dalam membuat seni rupa terdiri dari titik-titik. A. Menempel dan menjahit, B. Menggunting dan menjahit, C. Menempel dan menggunting. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Menempel dan menjahit. Nah, itu jawaban untuk soal yang nomor 7. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, ini nomor 8 kita diminta untuk memperhatikan gambar. Di sini ada gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, hasil pengurangan pecahan berdasarkan gambar adalah titik-titik. A. 3/5, B. 2/5, C. 1/5. Untuk hasilnya itu kita lihat yang setelah sama dengan ini. Dan jawabannya adalah C. 1/5. Kenapa 1/5? Ini yang berwarna hitam itu ada 1 bagian. Maka ini 1. Kemudian per 5. Kenapa per 5? Karena semua bagian ini jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi per 5. 1/5 itu artinya 1 bagian dari 5 bagian. 1 hitam dari semua bagiannya itu ada 5 potong. Jadi jawabannya adalah 1/5. 1 hitam dari kesemua potongannya itu ada 5. Kita lanjut ke soal nomor 9. Mohon maaf apabila saya bicaranya berbelit-belit. Ya pokoknya seperti itu. Kalian boleh sambil memahami sendiri. Nomor 9 soalnya seperti ini. Cepat lambatnya bunyi disebut titik-titik. A. Tempo, B. Ketukan, C. Pola irama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah
A. Tempo. Tempo itu berkaitan dengan kecepatan. Jadi cepat lambatnya bunyi namanya adalah tempo. Kalau pola irama tadi panjang pendek. Panjang pendek apa ya tadi? Lupa. Ini nomor 9 ya. Kita lanjut ke nomor 10 aja ya. Kalian kalau misalnya pengen tahu pola irama tadi panjang pendek apa, kalian bisa geser videonya ke video yang awal-awal tadi. Lanjut ke soal nomor 10. Untuk soal yang nomor 10 pertanyaannya seperti ini. Gerakan menolak pada permainan lompat jauh bertumpu pada titik-titik. A. 1 kaki, B. 2 kaki, C. 1 tangan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. 1 kaki. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ini ada anak. Gambarnya seperti ini. Kita langsung ke pertanyaannya. Gerakan seperti gambar dapat dilakukan dengan bantuan titik-titik. A. Akar, B. Dahan, C. Bunga. Jawabannya sudah sangat terlihat, yaitu ya, jawabannya benar sekali. Jawabannya adalah dahan. Karena nggak mungkin ya kalau jawabannya akar. Kalau akar pasti yang ada di bawah sini. Akar. Bunga juga tidak mungkin karena ini tentu saja bukan bunga. Kalau bunga bentuknya nggak seperti ini. Jadi ini itu adalah dahan. Kita ke soal nomor 12. Nah, ini matematika. Hasil penjumlahan 3/7 ditambah 2/7 adalah titik-titik. A. 4/7, B. 5/7, C. 6/7. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah B. 5/7. Untuk menghitung penjumlahan pecahan seperti ini, itu yang perlu kita lakukan hanya menghitung pembilangnya. Jadi 3 ditambah 2 itu 5. Sementara untuk penyebutnya, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 7, yang depan ini penyebutnya 7, yang belakang ini penyebutnya juga 7. Maka jawabannya mengikuti penyebut yang ada di soalnya. 7, 7, ini juga 7. Kemudian yang atas dijumlahkan. Nah, untuk pengurangan itu juga sama. Kalau misalnya penyebutnya sama, itu misalnya di sini tandanya kurang, berarti ya tinggal pembilangnya dikurangi aja. Penyebutnya mengikuti yang ada di soalnya. Itu kalau untuk pengurangan. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. 2/5, titik-titik 4/5. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik yaitu titik-titik. A. Ini lebih kecil dari, B. Lebih besar dari, C. Sama dengan. Jawaban yang tepat adalah A. Lebih kecil dari. Untuk menghitung soal nomor 13 ini, atau menghitung soal perbandingan pecahan itu sedikit saya jelaskan caranya seperti ini. Caranya menggunakan perkalian silang. Perkalian silangnya kita silangkan perkalian ini. 5, ini ya, 5 kali 4. Itu hasilnya adalah 20. Kita taruh di sini. Nah, kalau sudah kita kalikan yang
satunya, yaitu 5 yang ini ya, centang warna hijau ini, kali 2. Nah, ini centang warna hijau. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Kalau sudah ada hasil, baru ini kita bandingkan 10 titik 20. 10 ini lebih kecil dari 20 atau lebih besar? Yang besar itu dapat apa? Kalau bahasa Jawanya yang mangap. Yang kecil itu dapat kuncupnya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Karena 10 lebih kecil berarti dapat yang kuncup. Dapat pucukannya. Dapat apanya ini? Ini. Karena 20 yang besar berarti dapat bagian yang membuka, atau bahasa Jawanya dapat yang mangap. Nah, kayak gini. Berarti tandanya seperti ini. Nah, kalau seperti ini itu persis dengan jawaban pilihan yang A. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 adalah A. Lebih kecil dari. Kok bisa Bu membaca lebih kecil dari? Bisa. Kan tanda ada kayak gini, ada kayak gini. Tinggal kita kasih garis lurus ke atas. Lurus ke atas bagaimana? Nah, seperti ini. Ini seperti ini dan ini seperti ini. Yang sebelah kiri ini membentuk huruf K. Yang sebelah ini membentuk huruf K. Berarti kalau tandanya seperti ini dibaca lebih kecil dari, karena membentuk huruf K, kecil. Kemudian yang tandanya sebelah kanan, yang ini membentuk huruf B. Berarti artinya besar. Membacanya lebih besar dari. Itu nggih. Jadi karena ini kan membentuk huruf K atau ini kalau dikasih garis. Jadi membacanya 10 lebih kecil dari 20. Kayak gitu. Itu pembahasan untuk nomor 13. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Gambar tersebut adalah menjahit dengan teknik titik-titik. A. Rantai. B. Veston. C. Jelulur. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah, kalian bisa tebak dulu apa kira-kira. Nah, jawabannya itu adalah teknik B. Veston. Ini namanya teknik Veston. Kita lanjut ke soal nomor 15 atau soal yang terakhir untuk naskah 2 tema 5. Pertanyaannya berikut yang merupakan pola garis vertikal adalah titik-titik. A. Seperti ini. Ya, garisnya ke atas. B. Seperti ini. Garisnya mendatar lurus. C. Seperti ini, garisnya miring. Jawaban yang tepat adalah, kalian bisa tebak dulu jawabannya kira-kira mana. Bisa sambil di skip dulu videonya. Mohon maaf, bukan di skip, di pause. Videonya di pause dulu. Oke, sudah ditebak. Kalau sudah ditebak, kita akan lihat jawabannya bersama-sama. Dan jawabannya adalah A. Betul sekali. Yang A ini namanya vertikal. Lurus dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini namanya garis vertikal. Kalau berdiri itu namanya garis vertikal. Yang B ini garisnya tidur. Mendatar. Ini sebagai pengetahuan aja ya, mungkin nanti di soal ujiannya keluar, yang keluar bukan vertikal tapi yang B, ini itu namanya garis horizontal. Bentar, pelan-pelan ini nulisnya biar terbaca. Horizontal. Ini horizontal. Kalau yang miring
seperti ini, itu namanya dia siapa? Ayo. Salah, tuh kan? Salah, kita hapus dulu. Nulisnya ini pelan-pelan biar terbaca. Namanya dia siapa? Ya betul, namanya diagonal kalau miring. Oke, berarti kalian udah tahu ya. Yang garisnya lurus, yang berdiri, ini namanya vertikal. Kalau garisnya tidur, seperti yang B, namanya horizontal. Kalau garisnya miring, ini diagonal. Nah, demikian tadi pembahasan kita untuk latihan-latihan soal ASAT, asesmen sumatif akhir tahun, atau dulu disebut juga PAT, penilaian akhir tahun, atau sebelumnya juga disebut UKK, ulangan kenaikan kelas. Demikian dari saya, banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Jangan lupa buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, klik dulu tombol subscribe-nya supaya yang membuat video ini lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang pembahasan soal yang lainnya. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya kalau suka, kalau kurang suka boleh klik tombol dislike-nya. Mohon maaf karena ini nanti diuploadnya dalam bentuk video untuk anak-anak, jadi tidak bisa menampilkan komentar. Ya pokoknya terima kasih buat yang sudah subscribe dan like. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.